Harusnya hakim membebaskan Nikita Mirzani, kemudian memarahin orang yang melaporkannya. Ini kan juga ulah kamu, Tinggal bebaskan Nikita, kemudian silahkan kamu tagih uang ke Nikita dengan cara-cara keperdataan. Gimana? Dokter O sudah lelah karena membayar NM sebagai BA gitu. Ngeri juga kalau itu terjadi ya. Pengajuan banding yang diajukan Nikita Mirzani atas vonis 4 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman kini menuai pro dan kontra di kalangan publik. Meski telah dijatuhi hukuman berat, Nikita tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Ia berkomitmen untuk menempuh berbagai langkah hukum, termasuk mengajukan banding demi membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Langkah berani Nikita tersebut tentu tidak lepas dari risiko. Dalam proses banding, hukuman yang dijatuhkan justru bisa saja bertambah apabila majelis hakim tingkat banding menilai ada hal yang memberatkan. Namun, hal itu tidak menyurutkan tekad Nikita untuk memperjuangkan kebebasannya. Menariknya, dukungan tersebut justru datang dari sosok yang dulu dikenal sebagai lawan seteru Nikita, yakni Farhad Abbas. Pengacara kontroversial itu kini memberikan pandangan hukum yang mengejutkan. Ia menilai bahwa Nikita seharusnya dibebaskan dan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan kembali putusan sebelumnya dengan lebih objektif dan adil. Harusnya hakim membebaskan Nikita Mirzani, kemudian memarahin orang yang melaporkannya. Ini kan juga ulah kamu dengan membuat satu produk yang memungkinkan dapat menjadi bahan pembicaraan ataupun bahan protes oleh para konsumen, sehingga ini teredam akibat uang tersebut sebagai bentuk iklan atau brand ambassador atau sarana tutup mulut gitu. Tinggal bebaskan Nikita, kemudian silahkan kamu tagih uang ke Nikita dengan cara-cara keperdataan. Kemudian silahkan juga diproses. Jadi asas hukum sebab akibat itu tentu ada. Kenapa orang melanggar hukum? Apa potensi yang membuat hukum dilanggar? Apa peluangnya gitu. Jadi jangan kamu maling, kemudian diteriakin maling, kamu ngelapor, sehingga yang dianggap melaporkan diteriak maling itu adalah orang yang tidak bisa membuktikan maling gitu. Tapi harusnya ya diproses juga, dia ini maling dengan bukti-bukti yang ada gitu. Bukan saya meragukan tentang independensi seorang hakim, tapi saya meragukan gitu. Suatu saat nanti kalau orang ya mungkin dari sisi bisnis periklanan dibayar dengan cara-cara yang seperti ini nanti orang bisa mengatakan dia diperas, kemudian dia diminta segala macam. Harus ada hubungan sebab akibat gitu. Jadi kecuali diperas orang nggak dikenal tengah jalan dia minta duitnya. Tapi kalau ada sebab akibat, mungkin ada hubungan kerja, hubungan simbiosis mutualisme, saya rasa itu bukan pemerasan. Sebenarnya kalau melihat hasil persidangan ini, itu tidak perlu sidang terbuka. Karena isi hakim itu juga tertutup dalam hatinya gitu. Jadi diam-diam aja, kasih berkas aja, silakan putus tanpa harus ditonton. Hakim tidak bisa melihat sebab akibat perkara ini gitu. Hanya menerima BAP yang disajikan oleh jaksa dan polisi, sehingga di framing seperti itu sehingga dia menyatakan itu adalah pemerasan. Tak hanya memberikan tanggapannya mengenai langkah banding yang diajukan oleh Nikita Mirzani, Farhad Abbas juga turut menyoroti persoalan lain yang tak kalah ramai diperbincangkan, yakni aksi saling gugat bernilai ratusan miliar rupiah antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani.
Sebagai seorang pengacara yang kerap mengikuti dinamika hukum di kalangan selebritas, Farhad menilai bahwa perseteruan keduanya kini harus berfokus pada hukum pidana terdahulu sebelum masuk ke dalam gugatan TMH. Ya tergantung, harusnya kan ditunda dulu hukum pidana itu gitu. Ini kan sudah berlomba gitu, harusnya ditangguhkan. Surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan apabila ada perkara pidana perdata ya harusnya ditangguhkan dulu sampai tunda pidana perdatanya dulu. Jadi harusnya perdata dulu ya. Sebetulnya keberatan menyatakan itu merupakan bagian perjanjian kontrak secara lisan yang diakui ya, selama di bawah 10 miliar atau tidak lebih dari 10 miliar, secara sah saja. Di dunia media sosialnya nggak ada kontrak perjanjian kok. Cukup masuk aplikasi, dapat uang ya, untung. Saya bingung karena pidananya udah ada gitu. Jadi kemungkinan kalau hakim yang mengatakan itu pidana nggak akan bisa menang perdatanya kan kayak gitu kan. Kecuali hakim katanya majelis sama kan, kita lihat aja. Nggak mungkin lah dia udah menghukum baru dia menangkan itu kan. Itu udah bisa kelihatan gitu. Kalau gugatan kami itu di dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kan nilainya 244 miliar ya. Nah, tapi dalam proposal ini kami sampaikan kami ajukan penawaran 200 miliar rupiah ya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh prinsipal para tergugat. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. Berbagai langkah hukum telah ditempuh oleh Nikita Mirzani, mulai dari pengajuan banding hingga gugatan senilai 200 miliar rupiah yang hingga kini belum menemukan titik terang. Namun di tengah proses hukum yang masih berjalan, Nikita justru kembali membuat ulah yang mengejutkan publik. Baru-baru ini, ibu 3 anak itu kedapatan muncul dalam siaran langsung di media sosial bersama sahabat dekatnya, Dr. Oki Pratama. Dalam siaran tersebut, Nikita tampak mempromosikan sejumlah produk dagangan seperti layaknya aktivitas live selling yang tengah populer di kalangan selebritas. Kejadian ini pun memunculkan berbagai spekulasi dan kritik tajam. Tak sedikit yang menilai, tindakan tersebut dapat menjadi bumerang bagi Nikita, mengingat segala perilakunya kini berada dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum. Bahkan, ada pula yang menilai aksi itu bisa saja menghambat proses hukum dan upaya banding yang tengah diperjuangkannya. Guys, buruan dicekot karena Ami cuma bisa live-nya 5 menitan lagi ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu suatu informasi, tapi syaratnya cuma satu. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh panas banget di sini ya Allah. Buruan check out dulu body lotionnya ya. Ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali ya. Aduh, masa sih? Gimana? Dokter O sudah lelah karena membayar NM sebagai BA, gitu? Iya, kan kata semua hidup ya BA-nya ya. Ngeri juga kalau itu terjadi ya. Ngerti juga ya. Kan ada seorang artis, kita sebut artis yang sekarang lagi menjalani banding, melakukan kegiatan live dan menggunakan HP jelas, itu hal yang sangat dilarang sejatinya karena Permen-Kumham nomor 6 tahun 2013 sudah memiliki dasar hukumnya. Jadi terdakwa dan atau terpidana kalau memang sudah inkrah itu tidak boleh menggunakan HP memiliki membawa ke dalam lapas tersebut gitu, karena akan mengganggu tatib, karena Permen-Kumhamnya ini terkait dengan tata tertib lapas dan rutan. Ya kami pikir ini kan sebuah perbuatan pelanggaran yang berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kami katakan inilah sebuah pelanggaran yang berulang-ulang? Kita berangkat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 362
di amar putusan butir 6 dijelaskan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini kan masih dalam status tahanan, ya, walaupun dia sedang melakukan upaya-upaya banding. Terkait dengan adanya sebuah larangan untuk membawa, memiliki HP dan menggunakan di dalam lapas, sebenarnya tertuang dalam Permenkumham nomor 6 tahun 2013 pasal 4 dan pasal 9. Di pasal 9-nya petugas lapas boleh menyita gadget atau alat komunikasi tersebut karena ada dugaan-dugaan akan digunakan untuk kegiatan yang terlarang. Di sisi lain, nama Dr. Oki Pratama kini juga tengah menjadi sorotan publik. Setelah ramai muncul bersama Nikita Mirzani dalam siaran langsung media sosial, sosok dokter sekaligus pebisnis kecantikan itu kembali menjadi bahan pembicaraan akibat konfliknya dengan Henny Sagara. Perseteruan antara Oki dan Henny yang awalnya hanya berlangsung di dunia maya, kini mulai merambah ke ranah hukum. Berdasarkan informasi terbaru, laporan yang dilayangkan oleh Henny Sagara telah naik ke tahap penyidikan dan pihak kepolisian dikabarkan akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para pihak yang terlibat. Namun persoalan yang membelit, Oki tak berhenti sampai di situ. Dalam kasus saling gugat antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani, nama Oki sempat ikut terseret sebagai salah satu dari 4 terlapor. Meski dirinya sempat dinyatakan lolos dari jerat hukum dalam laporan tersebut, posisinya belum sepenuhnya aman. Pihak Reza dikabarkan masih berupaya menarik kembali 2 nama lain, termasuk Dr. Oki, untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan keterlibatan mereka dalam perkara yang tengah bergulir itu. Ya, jadi ketepatan hari ini kami tim kuasa hukum maupun tim penasihat hukum ya dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Otobah Mufid sudah melakukan rapat koordinasi yang kemudian hal-hal yang menjadi poin-poin hasil rapat koordinasi kami besok akan kami sampaikan kepada klien kami untuk kami presentasikan secara terstruktur tentang soal langkah-langkah hukum lanjutan ya, baik itu apakah ingin melaporkan seseorang terhadap adanya keterkaitan orang tersebut terhadap putusan terdakwa Nikita Mirzani, baik itu terhadap adanya akan langkah-langkah hukum terhadap perbuatan melawan hukum, baik itu terhadap laporan-laporan yang lainnya. Dan ini akan kami sampaikan kepada klien kami, dan klien kami itu akan memutuskan langkah-langkah hukum apa yang akan dia inginkan untuk kami ya sebagai kuasa hukumnya dan penasihat hukumnya untuk kami lakukan ke depannya demi ya mempertahankan kepentingan hukum klien kami. Apakah kemudian ini akan disetujui oleh klien kami untuk kami tindak lanjuti, dan itu kan kami tidak bisa pastikan malam ini. Ya, itu harus berdasarkan persetujuan klien kami, dan kemudian kami harus juga mendapatkan kuasa untuk melakukan langkah hukum lanjutan. Kita kan mengikuti proses hukum aja, ya kan? Kalau bicara musyawarah, saya selalu mengedepankan musyawarah. Tapi musyawarah untuk yang mana nih? Musyawarah untuk yang mana ini? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Oknum itu siapa? Maksudnya? Nanti di rangkaian putusan ada. Kami akan pelajari lebih lengkap putusannya. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilaporkan. Inisialnya O. Kenapa saya harus kecewa? Saya kan dari awal meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini, menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat. Ya, dari awal saya kan ngomong begitu. Yang pasti yang akan dilaporkan adalah
orang yang ada kaitannya, ya, orang yang ada kaitannya terhadap peristiwa-peristiwa hukum terkait dakwaan, ya, terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki, sebagaimana, ya, putusan majelis hakim yang kemarin, ya. Artinya kami melihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, kami melihat adanya keterkaitan perbuatan orang lain dalam hal tersebut. Nah, kalau itu akan kami lakukan atau tidak, ya kembali tergantung klien kami. Dan kalau misalkan kami menyetujui, kami yakin dan percaya bahwa inilah menjadi sebuah alat bukti yang kuat bagi kami nantinya untuk ke depan. Menyikapi konflik yang tengah memanas antara Dr. Oki Pratama dan Reza Gladys, sosok Fitri Sahutru mencoba mengambil peran sebagai penengah. Dikenal sebagai sahabat yang kerap menenangkan situasi di kalangan selebritas, Fitri mengaku prihatin melihat pertikaian yang melibatkan dua figur publik tersebut terus melebar dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi keduanya. Dalam keterangannya, Fitri menyampaikan bahwa niatnya murni untuk menghadirkan jalan damai di tengah ketegangan yang terjadi. Ia berharap baik Oki maupun Reza dapat menurunkan ego masing-masing dan membuka ruang komunikasi sebelum melangkah lebih jauh, yakni ke ranah hukum. Saya sudah sering ngomong ke teman-teman pada saat saya ketemu Dr. Oki di Kepanjen, saya sudah nasihati karena saya merasa dia adik saya waktu itu. Saya berpikir apakah dia mendengar, sudah ayo kita ke Reza ngomong baik-baik sebelum semakin jauh. Ya sudah, saya sudah mengingatkan. Ya mudah-mudahan lah Oki juga bisa berbesar hati, mudah-mudahan ya bisa bertemu dengan Reza, membuka komunikasi seperti kalian dulu selalu berkomunikasi dengan baik, ya manusia tempatnya hilaf. Ya kalau bisa dikomunikasikan kenapa enggak? Jangan keras kepala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.